kesepakatan bersama antara seluruh siswa dengan guru terkait dengan pelajaran supaya di kelas belajarnya enak, nyaman, bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sebisa mungkin semua yang ditulis ini jadi masukan ya. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Tepuk tangan untuk kita semua. Don't wanna overthink it, baby. It's just me, your body, your mind. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead. Selamat siang kita semua. Yang terhormat Sister Kepala Sekolah, Sister Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Tata Usaha. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di sini. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah salah satu kewajiban dari kami mengikuti program guru penggerak pendidikan, guru penggerak. Jadi salah satunya di dalamnya harus ada penyelesaian apa yang kami dapatkan kurang lebih 2 bulan kemarin. Kemudian nanti juga mungkin ada kita bicara bersama tentang membuat visi terhadap siswa, bukan visi sekolah, tapi visi kita terhadap siswa. Kita mau siswa kita yang seperti apa. Nah, untuk hari ini hanya diseminasi atau pembahasan modul, salah satu modul tentang budaya positif. Nah, mungkin sebelum kita masuk ada sambutan pengantar dari Sister selaku kepala sekolah sekaligus untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Budi. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita yang terhormat dan terkasih Bapak Ibu Guru sekalian, secara khusus Pak Muni dan Ibu Sari. Tentunya yang pertama kita bersyukur bahwa atas berkat dan kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul bersama kembali di tempat ini sebagai satu warga sekolah SMP Katolik Santa Maria. Nah, supaya tidak banyak gender lagi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama terima kasih kepada Pak Muni dan Ibu Sari yang sudah bersedia mengikuti guru penggerak. Memang kalau mau jujur katakan, dari hati kecil pun kebanyakan guru itu tidak bersedia karena begitu banyaknya, begitu padatnya kegiatan. Jujur Bapak Ibu, di dalam setiap pertemuan itu kami selalu didesak untuk mendorong Bapak Ibu ikut kegiatan ini, ikut program ini, guru penggerak. Dan di dalam rapor pendidikan kita pun di situ terbaca sudah berapa guru penggerak yang ada di sekolah kita tentunya. Dan syukur bahwa dalam program guru penggerak pada angkatan 7 kemarin Pak Muni dan Ibu Sari ikut dan bisa lolos dan masih dalam ikut prosesnya calon guru penggerak sampai pada tahun
matkul ini ya, sampai pada ujian baru lulus gitu. Nah, satu saja yang saya pesan untuk kita semua, mari kita mendukung. Mari kita mendukung kedua Pak Muni dan Ibu Sari dalam setiap kegiatan mereka. Karena apapun yang akan mereka hasilkan, apa itu juga atasnamakan sekolah kita SMP Katolik Santa Maria. Dan juga pada kesempatan ini apa yang sudah mereka dapatkan selama beberapa bulan, mereka boleh berbagi untuk kita bersama dan bisa berdiskusi bersama dengan kita. Apa yang akan kita buat secara bersama-sama, tentunya kalau untuk secara pribadi pasti mereka tahu, tapi untuk secara bersama-sama, terlebih untuk peserta didik anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Untuk itu saya harap kita bisa mengikutinya bersama dengan baik, dan ya kita bisa berdiskusi bersama, berbicara bersama, saling beri masukan atau mungkin bisa bertanya, saling ini supaya bisa memberi masukan juga. Mungkin kendala kita di sekolah ini kita bisa mengangkatnya, mungkin di pertemuan mereka juga bisa mengangkat di dalam pertemuan mereka. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan harapan saya bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Suster untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke agendanya. Jadi hanya pemaparan saja dari kami bergantian, dari Ibu Sari, kemudian sebentar saya juga memaparkan. Materinya sama, cuma mungkin saya hanya menambahkan saja ya, sebentar untuk pengantar, kemudian sesi tanya jawab jika diperlukan sebentar. Jadi sesi diskusi dari kami di sini bukan menggurui Bapak Ibu, kami hanya duluan mengikuti program ini, jadi menyampaikan duluan apa yang didapatkan. Kalau sebentar kita berdiskusi, kita bisa dapat sesuatu yang baru seperti yang kami rasakan saat mendapatkan materi ini juga. Baik, langsung saja kepada Ibu Sari untuk dapat membawakan. Pemaparannya sudah lengkap, jadi saya bisa berreview, mengulang-ulang saja apa yang perlu untuk diulangi atau apa yang perlu kita lihat bersama. Di sini masih sama ya, karena ini tugas sama pengimbasan, jadi maksudnya tadi mau berbagi tugas, tetapi tidak apa-apa kita paparkan masing-masing supaya saling menutupi. Ya, jadi kalau ada yang mau dilengkapi bisa dilengkapi. Baik, salam dan bahagia. Ini kalau guru penggerak selalu memulai dengan salam dan bahagia. Jadi sudah di moto salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Apakah makna budaya positif? Tadi sudah ya, makna budaya positif, nilai-nilai kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar menjadi pribadi kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya adalah sesuai yang disampaikan tadi, ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri peserta didik. Kalau itu belum ada, berarti belum sepenuhnya diterapkan budaya positif. Nah, di sini saya memaparkan dulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini modul kami yang sebelumnya. Di modul yang pertama disuruh mengenali dulu Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan. Ini ada beberapa yang disampaikan beliau, bukan tabula rasa. Jadi anak-anak kita ternyata itu bukan lahir dalam keadaan kosong. Jadi bukan kertas kosong yang bisa dibentuk oleh guru secara sesuai dengan keinginannya, ya bukan bisa dibentuk oleh orang tua sesuai keinginannya, tetapi ternyata siswa itu anak itu sudah membawa sesuatu yang dia punya dari lahir.
Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi masing-masing punya potensi. Kemudian pentingnya budi pekerti. Jadi budi pekerti ini juga dari Ki Hajar Dewantara menyampaikan dikaitkan dengan poin yang kedua. Anak-anak itu sudah membawa budinya sendiri. Jadi bukan dibentuk langsung oleh orang tua baru muncul, tapi sudah ada. Jadi tugas orang tua atau tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan. Seperti yang disebut di poin selanjutnya, tugas guru menuntun bakat agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Itu tujuan utamanya. Selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi di sini guru yang menyiapkan segala fasilitas, segala perlakuan yang diperlukan oleh anak supaya anak itu tumbuh. Jadi bukan anak itu kita mengharapkan anak itu kan membawa bakatnya, dia sebagai biji jagung. Kita mengharapkan dia tumbuh jadi apa? Jadi mangga? Tidak. Jadi kita hanya memupuk, kemudian menyiapkan apapun yang dia butuhkan agar dia menjadi tumbuh menjadi jagung yang baik. Seperti itu maksudnya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu lingkungannya anak, tempat anak tumbuh, termasuk kita. Kemudian kodrat zaman, zamannya mereka beda lagi dengan kita. Jadi kita di kelas sebenarnya tidak ada esensi lagi untuk menyampaikan. Perasaan waktu saya dulu sekolah tidak sama dengan mau dibagi. So tidak bisa itu karena zaman sudah berbeda. Seperti itu. Kemudian berpihak pada anak. Ya ini yang paling penting. Segala sesuatu yang kita lakukan harus berpihak pada anak. Selanjutnya dari sini perubahan paradigma. Ya ini untuk membangun budaya positif. Kita yang menyiapkan segala sesuatunya. Ya, jadi kita lazimnya disiplin kita kaitkan bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak. Seakan-akan kita membuat peraturan itu mau mengontrol anak-anak, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Selanjutnya, ini terkait dengan ahli internasional yang sudah ahli dalam kontrol teori ini mengatakan ini adalah kesalahan kita sebagai orang dewasa, sebagai guru. Ini kesalahan kita. Yang pertama, kita menganggap guru mampu mengontrol murid. Itu anggapan kita. Tapi ternyata itu hanyalah ilusi. Jadi kalau kita mau mengontrol anak itu tidak akan bisa dikontrol. Dia punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi ini hanya ilusi. Jadi kita harus mengubah paradigma kita terhadap itu. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dari kita kepada orang, kepada anak kita, atau membuat dia merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu tidak benar. Itu adalah ilusi. Ini bukan disebut macam-macam. Ini dari hasil penelitian. Yang ketiga, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu juga ilusi. Penguatan positif maksudnya apa? Ini saya sering lakukan dulu sebelum saya belajar tentang ini. Siapa yang bisa menjawab ini dapat voucher makan di kantin. Ternyata itu hanyalah ilusi bahwa mereka menjawab semangat apa. Ternyata itu hanyalah ilusi karena tidak ada tadi kuncinya adalah kesadaran intrinsik. Jadi mereka hanya mengejar itu hanya untuk mau dapat voucher makan, bukan dari kesadaran bahwa belajar itu untuk pintar. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga yang sering kita lakukan. Kita seringnya menganggap kita punya hak untuk memaksa anak kita. Selanjutnya, nah ini ada teori kontrol tadi lanjutannya. Ya, jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang kita lakukan kepada orang, termasuk kepada anak kita. Itu stimulus respon yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Itu yang betul. Ya, jadi kita bukan memaksakan pandangan kita, tapi kita mendengar pandangannya. Lalu kita memberikan pandangan kita. Lalu disitulah terjadi
diskusi. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu yang sebenarnya. Jadi, misalnya perilaku buruk, anak nakal di kelas. Nah, kalau biasanya kita memandang itu buruk, salah, tidak boleh. Kita judge di situ, stop. Tapi menurut dari kontrol, itu ada tujuannya dia, itu ada sebabnya dia. Tujuannya dia misalnya tadi yang dijelaskan oleh Ibu Sari, memenuhi kebutuhannya dia. Ya, seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, itu salah, karena yang sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah dibujuk-bujuk, ayo belajar matematika, tidak mau. Pasti. Sering juga saya lakukan bujuk-bujuk dulu. Tapi kalau sudah akhirnya gagal, ya sudah paksa. Ternyata salah. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Inilah tadi tujuannya ke arah segitiga restitusi tersebut, bahwa kalau sebelumnya sudah ada keyakinan kelas, kita jadi ada dasar. Jadi ada dasar untuk melakukan kolaborasi dan dialog. Bukannya keyakinan kelasnya ini, apalagi di kelas. Bukannya keyakinan kelas kita adalah ini. Nah, itu sudah ada insight dari mereka. Kemudian kemarin berpikir menang kalah, selalu ada yang menang kalah, tapi kita mengarah ke menang-menang. Selanjutnya makna disiplin. Lanjut. Ya, ini tadi disiplin seakan-akan berhubungan dengan hukuman. Jadi ada aturan, ada hukuman. Tetapi sebenarnya adalah itu alternatif paling terakhir. Ya, paling terakhir. Jadi kita lakukan pendekatan lagi, nanti terakhir sekali itu baru menghukum. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali, karena berkelak-kelakan dengan Ki Hajar tadi. Ki Hajar bilang berpihak pada murid. Jadi kalau kita sudah menghukum, sudah sangat-sangat terpaksa sekali sebenarnya. Next, ini dari Ki Hajar Dewantara, disiplin diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi intinya ada di motivasi intrinsik tadi, disiplin diri. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba tebak ya. Ini ada tadi ekstrinsik dan intrinsik. Kira-kira di nomor 1 ini apakah X atau in? Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang dilakukan? X atau in? Ekstrinsik dari luar. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan orang lain. Untuk menghargai orang lain. Jadi ternyata yang betul adalah X. Ternyata yang betul adalah yang ketiga, kesadaran dari diri sendiri. Kalau yang di luar ini dan ini, jadi hukuman dari luar menyebabkan dia motivasinya tidak mau terlambat karena merasa hukum. Ada takut hukuman dan maunya ada imbalan. Seperti itu. Next. Ya, makanya perlu ini di tengah sebenarnya ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah kita dengan anak-anak menyusun keyakinan kelas. Kemudian dari situ muncullah lingkungan positif, sekolah kita jadi lingkungan positif, lalu sekolah kita memiliki budaya positif. Itu sebenarnya. Next. Nah, apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Mengapa tidak peraturan saja? Tidak usah ada keyakinan lagi, kan sudah ada peraturan. Ya. Ternyata kita mungkin bertanya-tanya, kita sehari-hari kan ada peraturan, pakai helm. Kemudian menerapkan 3M,
datang tepat waktu, misalnya di pelatihan. Kita hanya tahu peraturan itu, tapi kalau kita tahu mengapa peraturan itu ada, maka kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik bahwa itu semua untuk keyakinan atau menggerakkan dibanding peraturan. Misalnya yang satu, mengapa berkendara? Jadi itu keyakinannya adalah keselamatan. Jadi kalau kita sadar demi keselamatan, nah kita tidak perlu lagi itu, ya. Yang kedua juga keselamatan. Kemudian yang ketiga kedisiplinan. Itu yang tadi misalnya ada nilai-nilai universal yang penting. Next. Nah inilah keyakinan kelas. Jadi kita dengan anak-anak menyepakati keyakinan yang umum saja. Jadi kalau kita punya peraturan datang ke sekolah paling lambat pada saat bel bunyi misalnya, nah, itu namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau kita menulis keyakinannya di kelas, kita cukup menuliskan sebagai kedisiplinan atau yang kata-kata yang pendek. Sehingga kalau dia melanggar, kasih itu apa orang keyakinan kelas, tunjukkan sana, oh itu. Mana yang kau langgar? Yang itu. Oh iya, jadi dia sudah sadar sendiri. Next. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini yang penting ya. Jadi cukup pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian positif, kemudian tidak terlalu banyak, mudah diingat ya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi anak-anak kita yang mengungkapkan dulu. Jadi bagusnya itu idealnya di masing-masing dikasih kertas. Coba kamu buat aturan apa? Tempel. Semua menempel, baru seorang siapkan satu yang untuk kesepakatan, dan yang sudah ditempel kita saring masuk ke nilai mana, masuk ke nilai mana, nilai mana. Itulah yang ditempel di kelas seperti itu. Kemudian meninjau kalau ada perubahan yang next. Nah ini selalu mengembalikan guru ke tempatnya. Ini nilainya atau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti ini keyakinan kelasnya adalah menghormati. Ya. Dan selanjutnya, kenapa dibuat pendek-pendek? Supaya ini berkesan di mereka. Berarti kalau saya tidak bikin ini, berarti saya tidak ini. Kalau saya tidak bikin ini, berarti saya gagal di sini. Jadi seperti itu. Ya. Kenapa saya dilarang narkoba ya? Jadi kesehatan. Kenapa harus pakai masker? Demi keselamatan. Seperti itu. Next. Nah ini contoh guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Jadi dikasih sederhana ya, menulis, menempel ya. Kemudian next. Nah dari yang ditempel-tempel itu mereka menyimpulkan poin-poin yang banyak itu jadi beberapa yang utama. Sudah jadi di situ ada jujur, ada kerjasama, dan seterusnya. Jadi pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Pokoknya jika dilihat anak-anak lihat jujur. Biasanya ini sudah orang baik. Pak Jokowi bikin bulan sebelum itu penggerak buat. Pak Jokowi buat di luar tidak tergantung itu sudah sebenarnya ya. Next. Boleh. Untuk ditempel di kelas itu wali kelas. Kemudian selain dari itu guru mapel juga bisa buat, tapi khusus untuk pas pelajarannya yang benar. Itu yang sebaiknya ini. Next, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut pendidikan guru penggerak, penghargaan itu adalah hukuman. Mungkin ada yang pernah merasakan, saya sering merasakan. Kalau saya dapat penghargaan, saya dihukum karena beban sekali, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Nah, jadi kalau kita ranking 1 harus bertahan 1, beban sekali. Nah, itu dihukum adalah penghargaan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Betul. Nah, jadi sebenarnya
penghargaan yang ini juga yang saya tanyakan kemarin, karena saya belum menemukan kalau tidak dihargai bagaimana dan membuat itu. Apakah kalau kita upacara kita tampilkan anak-anak yang menang itu salah? Itu yang saya pertanyakan ke ahlinya yang kasih materi. Katanya boleh, tapi berikan narasinya seperti yang suster lakukan. Diberikan kata-kata penjelasan bahwa kita semua bisa seperti mereka, bla 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 bla, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya sekarang kita mau menebak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kasus tindakan guru. Apakah ini masuk hukuman atau ini masuk konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena merusak, berarti konsekuensinya harus ganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari melalui lapangan bagai ini harus karena terlambat 10 menit untuk peserta. Hukuman atau konsekuensi? Karena kalau sebelum PJOK memang lagi pemanasan. Nah, kita lihat kuncinya, benar tak? Benar ya. Ya, sesuai yang Ibu saya sampaikan, kalau konsekuensi itu dari peraturan sekolah dan memang sudah seperti itulah selayaknya. Kalau hukuman spontan, tidak mungkin kan kita menulis di tata tertib sekolah mencatat 1000 kali, tidak mungkin kan itu spontan. Jadi itu kalau bisa jangan dibuat, jangan buat lagi yang hukuman. Paling terakhir sekali sudah itu kalau tidak ada solusi. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit hati, sakit fisik, membuat anak benci disiplin, terpaksa, menyakiti diri, ya dan seterusnya, marah. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang kira-kira anak itu akan merasa ini, berarti orang itu menghukum. Ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak tidak nyaman, berarti konsekuensi itu masih ada unsur negatifnya, yaitu masih ada rasa tidak nyamannya, tapi walaupun dalam jangka waktu yang pendek. Sebab akibat konsekuensinya, karena ini memang harus otomatis. Kalau dia terlambat, otomatis semua akan melihat dia. Jadi itu tidak bisa dihindari konsekuensi. Kehilangan hak, merasa diasingkan. Jadi ini masih belum pas. Next. Ini kebutuhan dasar manusia, ini yang dijelaskan di tadi. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Next. Ini contoh kasus. Kita sekarang ada kasus lagi nih. Sebenarnya file aslinya yang saya ambil dari situ namanya siswanya Agus. Ibu Ani baru kelas 5, sedang bingung menghadapi bulan mudik di kelas Andi. Beberapa anak mengeluh karena Andi minta bekal makan siang dengan paksa. Jika Andi menghadapi situasi ini, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Anaknya itu merebut makan siang orang, teman-temannya. Nah, itu masuk di hukuman atau konsekuensi? Tidak, ini saya tanya dulu. Ini kalau saya didata dia makan, Andreas jualan. Teman-teman makan, dia datang ambil satu-satu. Ini mau apakan Andreas?
atau karena dia buku yang mana dari 5 itu? Dia merasa betul, harus bilang seredi karena dia mau dianggap jago. Oke. Yang lain silakan. Ternyata semuanya bisa. Jadi kita harus telusuri, kita harus tanya. Makanya tadi tidak boleh langsung hukum. Orang tanya karena orang manusia punya 5 ini, masing-masing orang ini punya 5. Kenapa saya misalnya seperti ini? Karena pasti dari 5 itu ada yang tidak terpenuhi dari diri saya. Nah, misalnya ini. Ya, harus itu Andi ya, belum tanya. Makanya saya disclaimer duluan lagi. Sebenarnya Agus itu, tapi saya sebagai tim berhasil. Apabila Andi merasa lapar, tidak membawakan bekal, maka itu dia kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi itu makan, survival, bertahan hidup. Nah, yang kedua, dia senang temannya memperhatikan dia, tapi dia butuh kasih sayang. Nah, ini yang saya lakukan di SMA. Saya sering ganggu teman-teman saya. Ternyata bapak saya kan memperhatikan saya. Ternyata itu baru saya sadar. Nah, apabila Agus merasa hebat, ini yang saya bilang, dia ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuannya, begitu. Kemudian karena dia merasa bosan dengan makanan ibunya itu terus, maka dia kebutuhannya kebebasan. Mau juga makanan model lain, jangan cuma yang mama nasi goreng. Ambil teman kan ada ayam, ambil teman ada telur. Karena iseng saja dan suka temannya, kalau temannya judes begitu, berarti dia kurang hiburan di rumah, butuh kesenangan. Gitu. Jadi dari 5 ini yang membuat kita harus mengerti juga kenapa betul yang bisa dibilang, kenapa anak ini terlambat. Kita harus cari tahu adakah yang hilang dari 5 ini. Nah, jadi jangan orang langsung pusat, padahal orang tidak mengobati yang hilang dari mereka. Oke. Next. Nah, ini posisi kita sebagai guru sekarang, ya. Yang disebut Ibu Sari, menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman atau manajer. Yang diharapkan yang ini, manajer, identitas berhasil sukses. Kalau ini identitas berhasil tapi kesadarannya dari luar, belum dari dalam dirinya. Jadi, ayo kerja itu, tapi saya mau kemana atau kerja. Kalau kita tidak ada, tidak mungkin. Jadi itu masih gagal ini 2. Kalau tidak ada kita yang ada di situ, itu pemantau. Berarti kalau kita tidak ada melakukan itu, dia tidak akan berhasil. Jadi masih gagal. Apalagi ini, tadi masih berhasil melakukan, tapi gagal kesadarannya. Nah, sekarang ini yang harus kita hindari, penghukum dan membuat merasa bersalah. Seperti itu. Ini ciri-cirinya. Nanti ini dikirim juga di grup saja, yang bisa punya materi, supaya kita bisa memposisikan diri. Kalau bisa, penghukum itu paling terakhir sekali, karena itu ada melukai. Efeknya nanti apa? Ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini saya alami serius. Saya pertama datang di Gorontalo di SMP 13. Ada saya mengajar, ada di belakang ibu besar. Sini maju. Dia kan, bagian mana lagi yang dipukul Pak Guru? Berarti dia sudah sering mengalami ini. Jadi saya ini sudah tidak mempan lagi sama dia. Saya bikin apa, dia sudah tidak semua dia sudah. Jadi dia sudah jadi anak yang terluka. Jadi bagaimana kita ini ya? Saya selama ini terus terangnya mungkin
sebagai ini teman, atau saya sering sebagai membuat merasa bersalah, tapi ternyata saya sadar ternyata setelah belajar materi ini ternyata itu salah. Itu salah. Jadi harusnya kita sebagai manajer, bagaimana kita itu juga saya tanyakan, karena ini kayaknya tidak bisa juga kita lakukan sama Gilbert misalnya. Yang mana yang dengan Gilbert ini yang mempan? Nah, itu. Kalau guru punya masalah dari luar, Guru punya masalah dari luar. Berarti guru belajar dulu tadi. 5 itu kebutuhannya apa yang membuat guru marah? Jangan melibatkan anak. soalnya begitu. Kebutuhan. Kira-kira ini hasil dan efeknya ya. Ini memberontak, berbohong, terpaksa. Kalau sering dihukum pasti ini yang muncul. Pak dia bersifat nanti ini. Kalau sering dihukum. Nah, kalau sering kita membuat dia merasa bersalah, saya kecewa sama kamu. Kenapa kok bisa begitu? Lama-lama dia akan berbohong, menyangkal. Kalau kita sering berteman pada dia, ya tidak apa-apa itu, tapi berikut jangan. Dia akan bergantungan sama kita. Kalau kita tidak ada, dia tidak akan disiplin. Ya, seperti itu. Menyesuaikan diri hanya bila diawasi. Kalau tidak ada pengawasan, tidak baik. Yang diharapkan adalah dia mampu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, yang menguatkan pribadinya sendiri. Kira-kira itu. Ini teorinya yang baik, susah, tapi inilah yang dimaui oleh pendidikan kita. Memang harus besar Terus terang kalau lihat Andrea saya sudah buntu. Ya. Yang kembali. Ke manajer atau mesti Ya. itu Prosesnya sebenarnya harapannya kalau menurut fasilitator kami ini tidak boleh sama sekali katanya. Jadi kita harus manajer dulu. Menghukum dihilangkan, tapi kalau anak kurang ajar sekali, tapi kalau saya kasih patokan ketika lingkungan terima tidak ada yang sudah habis, ada yang itu baru Makanya butuh kesepakatan bersama. Iya, butuh kesepakatan. tidak satu, harus membuat dua, tidak ada yang berproses hukum. Jadi sebelum itu anak-anak kita masih begitu. Belum ada. Kalau tidak ada guru pikir, lihat siapa yang membaris. Paling Axel 7B cuma 2 orang itu yang datang berbaris. Saya sengaja sama dia. Dia itu selesai. Iya. Cuma dia yang punya kesalahan, yang lain no. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagus ya, tetap kita harus manajer. Langsung. Nah, inilah sebagai kita sebagai manajer, inilah kita punya senjata. Namanya restitusi, yang seperti saya jelaskan juga tadi. Ya, jadi kita melakukan pendekatan next. Ya, jadi ini restitusi, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kadang kalau kita marah sama anak, berikutnya kita dengan dia kan sudah tidak enak toh, bawa sampai di dalam kelas. Jadi kita untuk mengajarnya sudah tidak tulus lagi karena pernah marah ke dia, tidak enak. Dan untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar ini, apa yang kebutuhan dasarnya dia yang hilang, kenapa dia begitu. Next. Ya, ini yang seperti itu saya sampaikan tadi. Langkah-langkah dialog dengan anak-anak adalah membuat mereka sadar
bahwa yang mereka lakukan salah, bertentangan dengan keyakinan kelas, dan mereka memikirkan sendiri apa yang dia mau buat. Kira-kira seperti itu. Next. Penerapan segitiga restitusi ini meskipun acting, ya, saya suruh Andreas datang di hari libur, saya suruh acting, tapi habis itu dia nggak pernah terlambat lagi, tapi saya suruh mengikuti skema kita. Jadi ya. Kita bikin apa? Josa. Josas itu ada kemarin saya baru ketemu kan. Kenapa dia seperti ini? Berkawan Ada yang kemarin. Ya, sambil menunggu, terus mau kirim di WA saja contohnya, ya sudah. Keras. Kami ada kirim di WA tahu dari contohnya masa. Oke, saya rasa itu pemaparan materinya dari kami. Terima kasih.